SVD di tahun ini merayakan 150 tahun. Apa tantangan yang Pater lihat untuk SVD pada zaman ini? Ya, boleh katakan tidak ada perjuangan yang supaya buat sesuatu yang baru. Hanya kelihatan status quo. Pater Tadeus saat ini sudah berusia 92 tahun. Oke teman-teman, saat ini saya berada di Pondok SVD Roe bersama dengan seorang pastor SVD yang sangat senior, kelahiran Polandia, Pater Tadeus Gruca. Dan kami melakukan peliputan luar studio Box Cafe dan sangat spesial karena studio Box Cafe dipindahkan ke Pondok SVD Roe untuk mendapat banyak cerita dari Pater Tadeus. Pater, terima kasih untuk meluangkan waktu sehingga kita bisa bercerita sedikit. Ya baik, terima kasih. Ya, ada banyak teman-teman, khususnya SVD muda, lalu mungkin awam milenial yang perlu mengenal seperti apa Pater Tadeus. Untuk yang pertama misalnya, Pater bisa ceritakan sedikit ke kami soal riwayat panggilan Pater. Baik. Kapan Pater masuk seminari, di mana, kalau kekal kapan, tabis imam di mana, tahun berapa? Silakan Pater. Baik, terima kasih. Berarti saya cerita, saya lahir 18 September 1933 di satu desa dan satu kampung di mana kami ada tinggal sebagai bapak dan mama sebagai petani. Tidak ada pada zaman itu, tidak ada banyak industri, tidak ada, dan segala kegiatan ada sederhana berarti petani. Ini dan saya ada anak bungsu yang ke-12. Ini 4 anak pertama yang menurut saya dengar dari saya punya mama itu 4 meninggal, dan yang berikut hidup, dan itu pembicaraan mama waktu itu dengan saya itu katakan begini, Bapak beritahu mama kalau sudah yang kelima mati, ya kita cerai. Dan itu ya itu untuk mama itu keadaan cukup sulit, dan karena itu dia pasti itu dia doa banyak dan lain sebagainya supaya yang kelima itu hidup. Dan yang kami ada waktu saya terakhir 8 orang, ada 2 perempuan dan 6 laki-laki. Ya. Itu saya punya kakak semua. Ya, saya bungsu itu. Dan waktu tahun 1939 pecah Perang Dunia Kedua. Saya umur 6 tahun ini dan saya sudah masuk sekolah ini di kami punya kampung, tetapi tanggal 1 September tentara Jerman kuasai kampung kami dan daerah Polandia, kemudian seluruhnya dijajah kami oleh bangsa Jerman. Itu karena itu saya tidak bisa sekolah. Sekolah yang ada itu dibuat sekolah untuk anjing yang tentara Jerman latih untuk perang. Anjing besar. Dan itu saya masih lihat itu dan ingat bahwa waktu musim salju itu mereka dengan ski itu anjing 4 ekor tarik dan seorang tentara duduk di tempat yang ski itu ini dan jalan itu mereka latih anjing itu. Saya dengan teman di kampung kami semua nganggur
kami tidak bisa sekolah itu. Berarti kami tidak lepas begitu saja. Kakak saya dan itu ada 2-3 orang yang diambil karena sudah dewasa, ambil ke Jerman untuk kerja paksa di sana. Nah itu, dan saya dengan aku sebagai ini bungsu ini tinggal di situ, dan dengan teman-teman ya kami lari, ya kami mesti urus juga jaga hewan untuk ini supaya bawa hewan untuk makan itu mereka dan lain sebagainya. Berarti baru kamu dapat merdeka tahun 45. Bulan sudah Maret, sudah tentara Jerman mundur dan tentara Rusia masuk ini di kampung kami, dan sesudah itu beberapa bulan ada orang guru-guru dan ibu guru yang Polandia itu dari kampung lain yang mereka sudah studi sebelumnya, sebelum pecah perang, dan mereka langsung urus satu barak. Barak itu, dan barak itu rumah darurat ya, boleh katakan itu. Rumah darurat itu bukan tapi dari kayu, dari papan itu, dan itu disusun dan dibangun. Dan kami dipanggil untuk masuk sekolah itu. Berarti tidak ada ujian. Saya dan teman saya, tapi saya sendiri sudah umur 12 tahun. Tidak pernah baca, tidak tahu hitung, tidak tahu tulis, segala orang buta huruf. Dan waktu itu kami diuji di sekolah masuk ke kelas berapa. Tapi ini kami berdiri di sini menurut ketinggian. Yang tinggi itu sampai ke bawah itu. Dan guru kepala itu beritahu, engkau kelas 2, engkau kelas 3, engkau kelas 4. Ini demikian, dan kami masuk. Saya masuk kelas 3. Tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Nah, sudah tidak tahu masa depannya bagaimana. Tetapi akhirnya toh saya selesaikan 49, saya selesaikan kelas 7 ini, dan saya ada teman saya satu juga, dia orang yang tidak ada orang tua, dia ada pelihara di orang ya mungkin keluarga itu. Dan itu dia satu kali sudah kita mau tamat dari SD, itu dia tanya, engkau pergi kemana? Saya tidak ada rencana apa-apa, pergi kemana? Saya itu pergi ke sekolah seminari. Seminari saya tahu apa tentang seminari, saya tidak tahu apa-apa tentang seminari itu. Tapi karena dia ada hubungan dengan keluarga di mana dia kerja, di mana tinggal, itu ada seorang anak mereka yang dulu di SVD. Itu waktu sudah perang pecatan itu semua bubar itu, dan tapi ada brosur yang dia mungkin kemudian atau orang tua di mana dia tinggal, dia baca itu majalah misionas. Itu waktu itu dia mungkin dapat inspirasi dan mau jadi juga misionaris. Itu saya beritahu, kita coba pergi sama-sama. Itu, dan kami pergi ke pastor paroki, karena kami bukan ajuda, tidak. Kami masuk seperti anak biasa, nakal kadang-kadang, ya dulu. Itu yang biasa anak itu pergi ke pastor paroki, pagi waktu dia misa, kita misa, doa ini, dan kemudian pastor keluar ikut ke pastoran kami dari belakang, dan pastor belok ke sini, kamu kemana? Mau apa? Kami mau dapat alamat untuk seminari, supaya kami lamar itu mau jadi
misionaris. Oh itu, pastor senang. Itu dan panggil kami bersama-sama kami masuk pastoran. Itu dan di situ dia kasih minum atau lain bagi kami dari anak bertemu waktu itu dengan pastor ini dan itu luar biasa sesuatu. Dan kami dapat 5 alamat untuk itu, untuk Yesuit, Fransiskan, antara lain juga untuk SVD itu ini dan itu kami tulis surat permohonan untuk cara bagaimana masuk itu, apa yang harus perlu siapkan dan lain sebagainya dan semua kami dapat jawaban. Tapi yang saya pilih itu SVD Brutskov, itu seminari di daerah tengah itu di Polandia, itu di mana ada seminari SVD sampai kelas SMP saja di situ. Itu karena itu dan di situ tidak ada ujian untuk masuk. Berarti ringan saja. Bebas, karena lain minta ujian masuk itu, ada ujian itu. Berarti saya kemudian dapat jawaban dari seminari, dari prefek bahwa boleh datang pada tanggal ini dan saya punya ini. Tapi di antara itu saya punya teman tarik diri. Dia beritahu saya tidak pergi. Ya sudah saya sendiri, tapi saya tidak pikir pergi atau tidak pergi, seolah-olah itu ada sesuatu yang ya saya pergi. Saya tidak pikir saya pergi saja. Karena itu saya boleh katakan bahwa panggilan saya itu bukan panggilan karena orang suruh atau orang itu mama atau keluarga yang suruh supaya pergi, supaya ini jadi imam atau lain, tidak. Berarti saya sendiri rasa bahwa ada sesuatu ya rahasia atau misteri itu, panggilan itu. Dan saya pergi saja dengan saya punya kakak antar saya dengan kereta kuda waktu itu, kasih ke stasiun kereta api dan saya sendiri naik ke tempat seminari itu di Brutskov nama itu. Dan saya jalan di situ dan ada tempat di mana saya mesti pindah kereta api. Stasiun itu ada, itu saya turun di situ. Saya masuk ruangan besar itu dan tiba-tiba saya lihat ada satu anak seperti saya. Ini saya pergi, engkau kemana? Oh, saya ke Brutskov. Oh, sama-sama. Selamat, saya juga ke Brutskov. Ini karena itu kami sudah ada teman. Tidak lama datang lagi satu. Dan ini saya juga pergi omong dengan dia, engkau kemana? Saya juga ke Brutskov. Nama engkau punya? Jan Kozłowski. Ya, itu Jan Kozłowski, teman yang sama-sama kami datang sebagai misionaris ke Flores tahun 65 itu. Berarti sudah kami 3 ada di situ. Kami naik kereta api dan terus sudah ini sore-sore sedikit Bruder jemput kami di stasiun ini kereta api, bukan dengan pakai oto atau ini, tapi kereta kuda itu. Dan itu kami masuk, datang ke sini, terima Pater Prefek, terima dan ya kami kerja sampai sekolah di situ sampai selesai SMP itu. Dan mau mulai dengan SMA. Waktu kami libur tahun 52, tentara Polandia komunis tutup. Waktu kami libur tutup semua seminari di seluruh Polandia, itu seminari menengah itu, dan habis. Tidak tahu, kami punya barang. Prefek tulis surat, seminari tutup, datang ambil barang yang engkau tinggalkan di situ, karena ini seminari sudah tutup, sudah jadi rumah untuk orang yang mabuk. Itu di situ berarti satu rumah yang
Untuk orang yang mabuk yang tidak bisa atasi diri itu mereka simpan dan olah di sini dia supaya dia kembali normal itu mungkin ya begitu. Dan akhirnya kami prefek beritahu ya engkau boleh pergi ke seminar ke sekolah pemerintah tapi sementara kami tidak tapi belum ada rencana untuk kamu. Karena kamu baru SMP, belum SMA. No itu sesudah itu, tapi dari dia beritahu tunggu kabar, saya kasih kabar kalau ada. Ternyata kami punya pater-pater yang dulu studi di Belanda, mereka datang itu dan ke Polandia kembali dan mereka menjadi sebagai dosen itu dan itu sudah buka seminari tinggi di Peñasco dan pater prefek kemudian tulis engkau bisa datang terima di seminari tinggi untuk novis sesudah SMP berarti belum selesai SMA berarti kami ya sudah saya jalan lagi jauh-jauh di Varmia itu jauh dekat perbatasan dengan Rusia itu. Tempatnya itu bangun dari zaman Jerman di situ karena daerah Jerman itu. Dan ini sesudah perang itu ada banyak kerusakan di situ. Tetapi sampai di situ di Peñasco itu buka itu dan prefek turis bahwa datang dan kami yang tidak selesai sekolah itu SMA itu kami selesaikan dengan juba. Kami sudah menjadi novis baru kami bisa mulai SMA. Itu sesudah SMA baru ada filosofi teologi berarti itu di luar kebiasaan yang ada di umum itu ya karena jajahan itu. Bisa jadi karena situasi. Ya itu dan itu tidak bisa buat apa. Ya itu orang Indonesia tahu pernah dijajah juga 300 tahun. Kami hanya 5 tahun dijajah. Oleh kami pemerintahan Jerman. itu. Oleh Jerman. Ya oleh Jerman itu dan. Tapi Pater kapan persis kau kekal? Tahun berapa? Sekarang itu lihat itu kami saya ditabis 62 berarti kau kekal 61. Oke. Ya, sudah kami jadi tapi kami ikut itu katakan semua filosofi itu teologi semua. Tetapi saya di seminari bukan orang yang paling pintar atau paling tapi naik saja. Itu dan sampai itu tetapi saya ada sedikit bakat lagi yang praktis itu yang waktu itu mungkin dibutuhkan di Polandia sesudah perang karena kami datang ke seminari itu gedung besar tetapi jendela masih dipecahkan semua itu dan itu ada bengkel kayu di bawah seterine di seminari itu dan saya sudah pergi ke bengkel. Kerja di bengkel, perbaiki pintu, jendela, dan lain sebagainya buat ini. Kami tidur waktu itu 26 ini kawan-kawan bersama di satu ruangan. Itu luar biasa itu ada waktu itu karena itu ada dingin dan lain tapi semua itu kami terima seperti meskipun ada begitu. Dan kami kerja itu dan kami studi di situ sebenarnya selesai filosofi teologi yang sampai saya ada kekurangan besar itu karena saya sebagai orang yang tidak tahu baik nyanyi itu berarti saya diuji diurus berapa kali tapi toh lulus. Akhirnya lulus? Akhirnya lulus dan saya sampai ini sesudah kami ditabis tahun 62 ada tahun pastoral. Kami masih 1 tahun ada di kami punya rumah biara di kota Bitom
kami di situ semua, kami dapat dari profesor dan mana pelajaran banyak dan bantuan apa ini yang mereka beri, pengalaman mereka dalam pastoral itu. Dan hari Sabtu kami pergi tolong di paroki-paroki sekitarnya di kota atau di mana pastor diundang itu. Kami pergi ini di sana itu dan tolong itu praktik kami. 1 tahun itu. Dan ini saya hanya omong sekarang saya umur 92 tahun hampir. Bulan September, 18 September. Tetapi ya saya tidak tahu jalan Tuhan itu punya jalan tersendiri yang tidak bisa kita manusia tebak. Lihat itu ke depan atau ini. Di sini 1 tahun yang lalu itu datang suster dari Polandia di paroki di tempat saya ada. Saya tidak ada di paroki, saya di rumah biara yang di sini saya bangun itu di situ. Dan datang suster dari Polandia dengan 1 suster dari Afrika, dari Tanzania untuk buka mereka punya biara itu. Dan itu tiba-tiba ya itu sudah mereka berkembang, sudah terima sekarang. Sudah ada kelonggaran untuk terima biarawan-biarawati oleh pemerintah Indonesia. Bahwa mereka sudah dapat izin tinggal 2 tahun dan bisa diperpanjang. Dan dia pergi sekarang ke Polandia. Dan di Polandia di mana dia hari Minggu mau bicara tentang misi. Karena juga dia ada rencana untuk supaya tolong orang di situ yang masih itu cari uang untuk buat sesuatu bagi mereka itu. Dan dia bertemu dengan 2 pastor yang sudah umur 70. Dan pastor itu dengar saya punya nama. Itu mereka katakan kami ajuda dia. Itu kami ajuda dia waktu dia datang ke paroki kami di satu tempat itu ada yang di Silesia itu. Saya kunjungi terus di paroki itu. Dan di situ mereka ada ajuda. Sekarang mereka ini tanah itu pastor cerita tentang saya waktu itu. Ya saya masih muda karena baru ditabis. Itu dan itu cerita. Dan dengan cara ini saya tidak tahu bahwa Tuhan ada jalan bermacam-macam. Bahwa sesudah sekian lama saya masih hidup dan dia sebagai ajuda sudah pensiun dan jadi imam dengan 70 tahun dia kerja di paroki-paroki itu. Begitu. Berarti jalan Tuhan itu luar biasa itu. Dan sudah sekarang saya tinggal di Roe. Tapi sebelum Pater tinggal di Roe, kapan persis Pater pertama kali datang? Sekarang ada kembali. Kami datang ke Indonesia 20 orang imam SVD. 20 orang imam 20. SVD. Sama teman-teman saya kami 20. Ada bagian pertama datang bulan Agustus 26 itu 10. Kami September datang 5 orang. Dan sesudah itu ada yang terakhir itu datang 1 orang atau 2 karena mereka masih studi atau lain selesai baru ini baru datang di sini. Berarti jumlah kami 20 orang. Tahun berapa? Tahun 65 kami tiba. Ya saya itu tiba di Jakarta. Ya itu ini dan sebelumnya yang Pater Glinka. Ini Pater yang Kozlowski yang teman saya sudah lebih dulu datang. Kami kemudian September kami ada di Jakarta, terima di Jakarta. Tapi Pater memang memilih untuk ke Indonesia atau ditempatkan ke Indonesia? Saya tidak memilih di Indonesia. Kami waktu itu tidak pikir, pokoknya pergi. Itu pergi. Saya ada tempat itu, maaf itu saya mau pergi ke orang Polandia yang ada di Australia. Kalau kelompok orang di Australia, Polandia ada banyak. Karena sesudah perang waktu kedua itu mereka banyak emigrasi ke sana itu. Tapi
saya tidak dapat izin dari pemerintah Polandia, tidak dapat paspor supaya bisa pergi. Tetapi waktu Pater Dias dari Indonesia, anggota SVD datang dan dia urus dengan pemerintah Polandia yang komunis bersama dengan provinsial kami, urus ini supaya kami bisa berangkat. Pater tiba tahun 65 ya, di Indonesia. Setelah tiba dan setelah belajar bahasa, penempatan sebelum di wilayah Kabupaten Ngada, Ende, Provinsi Ende, SVD, Pater bekerja di mana? Kami ada di Jakarta berapa hari, tapi kemudian kami pindah ke Surabaya, ikut kereta api Jakarta-Surabaya dengan kereta api, dan 30S kami ada di Surabaya. 30 September saat gerakan PKI itu? Ya, itu. Ya, sekarang Pater di Surabaya? Itu kami ada di Surabaya, dan tanggal 10 Oktober kami berangkat dengan Ratu Rosari kapal itu. Itu berangkat ke Ende. Itu di Ende kami tiba berapa 3 hari 4 hari. Itu kemudian di Ende kami tinggal di biara di Ende. Sesudah itu kami pindah ke Mataloko. Ende itu di pantai, panas. Nyamuk banyak itu di situ, karena itu saya sudah dapat malaria. Itu memang di Polandia tidak ada nyamuk. Tidak ada nyamuk, tapi tidak malaria. Itu sudah itu saya kemudian kami pindah ke Mataloko di gunung itu 1000 meter di permukaan laut itu. Mataloko sejuk, berarti di situ kami dapat kamar. Ada rumah tinggi itu, ada cukup itu kamar, dan kami tinggal di sini dan kami mulai belajar Indonesia. Tidak ada guru karena ada yang tahu bahasa Inggris sedikit, yang tahu bahasa Jerman. Itu tuh mereka masing-masing. Saya tidak tahu bahasa apapun kecuali Polandia. Berarti saya mulai dengan Inggris, ya sedikit Inggris saya tahu tapi sedikit. Dan itu sesudah itu Pater Apeldoorn, orang misionaris Belanda yang pimpin kami, ini semua kami lulus. Dan permulaan bulan Februari tahun 66 kami dapat penempatan tugas di mana itu. Nanti 5 orang pergi ke timur. Dia itu di Provinsi Timur. Itu saya diantara ada Pater Stanisław Parlo almarhum, Pater Sudolski, Pater Stężycki, itu 3. Kemudian itu Pater Bartkowiak dan saya. Kami 5 pergi ke timur itu. Ternyata waktu kami jalan, di kali di situ di dekat Ende, ada banjir, tidak bisa lewat. Nangapa? Itu tahun 66. Di Nangaba, apa Nangapenda? Nangaba. Ya, di 66 itu. Itu dan di situ kami di samping itu tunggu. Ada juga tentara yang masih ada di situ di sebelah, karena mereka ada urusan itu PKI itu, dan di situ kami tunggu sampai malam baru turun. Dan Pater kemudian dengan truk datang jemput kami pegang satu sama lain dan kami begini saja kami jalan di air itu. Itu mau ke timur ya? Ya, kami mau ke timur. Perjalanan ke timur. Itu Ratu Rosari ada, tapi dia lama-lama tidak tunggu kami, dia pergi. Berarti kami pindah lagi itu dan tunggu lagi, tapi ada satu kapal besar pemerintah dan jalan ke Kupang, Atapuku. Itu kami naik di situ. Dan kami tiba di Atapuku bulan Maret di sana, terus tinggal di Keuskupan, dan di pasca itu
Oke. Tahun 66 itu saya dilantik sebagai pastor paroki di Kada Alas. Itu dua Alas. paroki karena tidak ada pastor. Kada itu di pantai, di situ tanah rata semua. Tapi ini Alas, paroki Alas itu di gunung. Oke. Perbatasan dengan Timor Leste sekarang. Dari data yang kami dapat, Pater orang pertama yang berpikir bagaimana Kemah Tabor itu difungsikan sebagai rumah retret. Pater bisa ceritakan sedikit soal Itu ini? di Mataloko. Mataloko, ya. Itu Mataloko itu begini. Saya ditetapkan di Manggoleva itu tahun 77. Yang saya datang dari sana, saya pergi libur dan dari libur saya langsung ke Manggoleva. Dan dari kemudian saya diangkat, saya pastor rumah di Manggoleva itu. Ini dan saya kemudian diangkat oleh uskup menjadi juga ekonom di seminari Menenga Santo Yohanes Mataloko. di Mataloko itu. Karena itu waktu itu saya kerja di Raja sebagai pastor, tapi juga di seminari tinggi di Mataloko. Di seminari di Mataloko ada rumah tinggi, itu rumah yang nama tinggi karena tingkat. Tingkat, ya. Itu satu rumah di Flores yang pada zaman itu ada. Paling tinggi. Paling tinggi itu yang tinggi itu satu. Rumah tinggi. Ya, rumah tinggi karena itu sebut rumah tinggi, itu rumah tingkat itu di situ misionaris itu SVD Bruder yang bangun itu kuat dan sudah juga bangun seminari Menenga di situ. Dan itu kuat sampai sekarang ini kita masih pakai dan baik semua itu. Nah itu kami tinggal di rumah tinggal itu waktu kami datang di sini yang tadi saya sudah sebut. Tetapi waktu saya ada ekonom, saya urus itu seminari, paroki itu. Tapi saya pikir rumah tinggi yang ada di dekat di seminari itu kosong. Ada mungkin ya kurang lebih dari 20 kamar itu. Ada kapela, ada kamar makan, ini semua itu. Ini itu ada itu rumah tinggi itu tinggal kosong. Kami hanya pakai rumah itu waktu pastor-pastor dari paroki-paroki ada retret atau rekoleksi tiap bulan datang dan pergi pulang ke paroki lagi. Berarti kosong dan saya dapat pikiran lebih baik rumah itu pergunakan juga untuk maksud lain. Itu jadi rumah retret atau rumah pertemuan untuk umum. Karena ini di pinggir jalan raya. Di waktu itu sudah ada di Manggoleva, ada lapangan terbang. Itu pesawat kecil sudah turun di situ. Saya pikir itu tempat yang baik kalau perlu semua. Itu berarti tapi saya tidak bisa putuskan sendiri. Berarti kami yang ada anggota SVD di situ kumpul dan ya saya ajak mereka. Maksud apa? Mereka ada banyak keberatan, tapi akhirnya mereka setuju bahwa kamar-kamar yang kosong itu saya kemudian tidak pakai. Itu bisa pakai orang awam itu juga dan pertemuan itu lain itu. Berarti yang pikiran kami itu Pater Kurt, tapi sebenarnya Pater yang memikirkan awal bagaimana rumah itu difungsikan. Pater Kurt datang 3 tahun kemudian. Yang sudah jalan itu saya pegang itu tiga tugas itu paroki, ekonom di seminari. Saya ada dari tahun 70 sampai 2,5 tahun dari 80, hampir 3 tahun 81. Tapi Pater, kapan persis tahun yang Pater berpikir rumah tinggi ini perlu difungsikan untuk rumah retret? Itu ada tahun berapa itu? Waktu saya di seminari itu sebagai ekonom. Saya lihat itu ini di sebelah, karena seminari ada di sebelah jalan raya dan di sebelah lagi itu ada rumah tinggi. Berarti saya pikir itu tempat yang baik kalau perlu
komunikasi waktu itu, jalan ada itu waktu itu. Oke. Belum ada bemo, belum ada yang jalan itu. Mungkin ada satu. Ini tidak ada komunikasi, asfal juga belum ada. Tapi waktu itu memang konsep itu berjalan. Ya, itu berjalan itu sudah, dan ini kemudian mulai Berkembang sampai sekarang. Berkembang itu, Pater Kurt kerja di seminari. Kemudian dia pindah ke sana, diambil alih dari saya di rumah retret itu di Batuloko, dan dia khusus hanya urus itu. Karena itu dia buat banyak perubahan itu lain itu soal lingkungan juga, karena dulu keliling rumah tinggi itu ada kebun kopi. Oke. Kopi. Yang sekarang rumput-rumput hijau itu. itu. Semua itu di depan ada ada kebun sayur. Oke. Itu Itu di sana cemara. ada semua perubahan itu besar sekali. Tapi Pater, rumah tinggi itu tuh ikonik sekali dengan pohon cemara yang bulat-bulat. Waktu itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Dalam perjalanan ke belakang baru mulai ditanam pelan-pelan. Itu baru mungkin pakai Pater Kurt yang tanam, bukan saya. Ya, tapi sebelumnya kopi. Ya. Sebelumnya tuh tumbuhan kopi semua. Tidak, itu kopi ada, tetapi di depan itu sayur. Berarti di sini jalan ada. Di sebelah kiri dan kanan itu ada kebun kopi. Oke. Kami waktu latih naik kuda, karena kami tidak tahu naik kuda itu, pegang kuda. Saya masih ingat itu, almarhum Pater Stavros, dia naik kuda, dia lewat di situ, kami ini kuda itu sudah dia masuk ke dalam kebun kopi, dia turun itu. Tapi Pater, kapan persis tahun berapa yang Pater mulai berpikir rumah tinggi? Ya, itu waktu 70-an? Itu 80. 80 ya. Sudah 80 sudah mulai itu, karena kemudian Pater General nama itu saya lupa itu. Yang ada di situ tahun ini 80 enam atau itu, mesti lihat di daftar itu sudah saya bangun aula waktu itu, dan dia berkat. Itu masih, tapi itu waktu itu sudah mulai itu. Orang datang atau itu dari pihak pemerintah juga, karena waktu itu tidak ada tempat. Dari pihak pemerintah juga masih semua tidak ada. Tidak ada sesuatu. Ini semua itu sederhana itu. Karena itu kemajuan yang sekarang itu tidak 60 tahun yang lalu, dan sekarang itu. Dan sekarang berkembang sekali. Luar biasa itu, luar biasa. Teman-teman, Pater Tadeus ini juga kami tahu dari beberapa hal yang kami coba cari tahu tentang Pater. Ada ratusan bangunan yang Pater sudah sangat berjasa di wilayah timur maupun di wilayah Flores. Pater membangun rumah retret, memperbaiki kapela, membangun kapela, gereja, biara-biara. Itu kurang lebih ada ratusan bangunan. Benar, Pater? Ya, itu saya tidak hitung itu, tetapi saya punya Tuhan itu, karena waktu saya mau rayakan 50 tahun imamat, itu ada rencana supaya buat satu daftar dan supaya buat satu catatan atau satu, ya, ini bahwa ini yang Tuhan kerja dengan ini saya itu. Tapi tidak jadi. Berarti sekarang ada daftar itu bangunan yang ada di timur yang saya tinggalkan itu ada 13. 13, oke. Ada 2 gereja, ada poliklinik, ada itu nama rumah, ya, kapela itu ada beberapa, memang itu 13 ini. Yang di Flores ini itu ada 179. Itu 179 yang bangunan besar kecil. Yang paling besar itu bangunan seminari tinggi di Ledero sesudah gempa bumi. Itu paling besar itu, dan sampai sekarang ada di
ini pakai itu kami kerja, aula di situ semua anak-anak itu. Tapi kemudian yang lain itu seperti susteran itu San Timor, susteran dari Korea, dan dari Filipina dan lain lagi. Paroki Santo Yosef Bajawa? Bajawa itu di paroki di Bajawa itu. Santo Yosef? Ya, itu kami ke gereja sudah ada, tetapi dia gereja rayakan 25 tahun. Berarti mereka suruh saya supaya bangun satu peringatan itu kapela yang kecil. Itu saya bangun itu. Waktu itu tidak ada arsitek insinyur, berarti saya gara-gara itu kerja itu dan buat. Tetapi sampai sekarang sudah buat gereja baru, ini besar itu, dan karena di Ordo Karmelit yang terima paroki itu, dan tempat di mana saya waktu itu, dia ada rumah pertemuan. Itu maaf sekarang saya omong, saya baru sekarang lihat. Saya bangun berapa kapela, berapa gereja itu, dan sekarang orang Flores sudah boleh kemajuan demikian bahwa bangun sendiri gereja yang bagus-bagus sekali itu. Yang kalau lihat saya berapa gereja yang saya bangun kecil seperti yang ini, tetapi apa yang saya bangun jadi rumah pertemuan, gereja itu tidak dibongkar, tetapi yang ini gereja di samping ada gereja baru. Itu banyak tempat sekarang yang saya bangun itu luar biasa, itu luar biasa. Itu gereja yang bagus-bagus ini sekarang. Ya sekarang ada barang bantuan. Tapi begini, Pater sudah membangun fondasi yang kuat. Ya itu Pater begini, karena kami datang di sini tidak ada satu toko di Bajawa atau ini bayi belum ada. Itu bayi masih ada kambing di sini, ini kambing, domba dan hewan lain di sini. Tidak ada sama sekali jalan ke bayi itu tidak ada, hanya jalan kaki atau kuda itu dari jalan raya itu sekarang itu semua lain tidak ada, berarti kemajuan itu luar biasa itu. Dan saya itu mulai dengan satu orang tukang yang dulu kerja di misi, August, itu bangun itu kapela itu, dia boleh katakan kecil ini di Bajawa. Di Bajawa itu dengan dia, dan kemudian itu saya berkembang dengan ini bahwa ya karena bakat sedikit ada itu, dan ini saya bangun bengkel bahan yang pokok yang tidak ada toko di sini yang bisa belanja itu. Tapi Pater tidak studi khusus kan untuk bagaimana melihat saya tidak studi bakat apa-apa. ya? Tidak. Memang hanya pengalaman itu, hanya bakat saja. Tapi bangunannya kuat. Ya bangunnya kuat itu ya karena tahu saja campuran besi ukuran berapa, campuran semen dengan pasir dengan kerikil berapa, ini semua itu sudah dipelajari toh. Tapi tidak dapat pendidikan formal. Tidak ada formal apa-apa ini, tapi adanya bakat dan semangat. Semangat itu kerja supaya buat sesuatu, supaya maju. Supaya maju. Ya karena maaf itu saya punya maksud supaya maju. Tapi maaf itu saya omong almarhum Pater Ceslaus yang ada di Taman Kerahiman. Dia beritahu saya bangun di sana tempat juga, tetapi dia punya dapur itu 3 batu dan priuk di atas dan kayu di bawah. Itu. Saya ngomong Pater Ceslaus ini sudah zaman tidak ada, tapi saya tidak perlu lain. Itu yang dia katakan terus. Berarti sekarang di Taman Kerahiman itu, di Lengko Sambi masih ada dapur yang pakai batu dengan kayu dan priuk di atas. Masih ada. Tapi ini Pater, kami juga dapat data bahwa Pater tuh
pernah mendapat cincin emas. Izin Cincin emas, Ya. penghargaan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu dapat. juga dari pemerintah Presiden Polandia, Polandia dapat. juga dari Kedutaan Besar Polandia di Ya, Indonesia. itu juga. Pater bisa ceritakan sedikit kenapa sampai seorang gubernur Talo waktu itu memberikan Pater cincin emas sebagai penghargaan? Saya bisa omong begitu karena begini. Pemerintah waktu itu masih lemah dalam segala bidang pembangunan. Oke. Tidak kuasai apapun. Sederhana semua itu ada. Ini waktu itu. Berarti saya banyak kerja untuk pemerintah, untuk sekolah. Oke. Sekolah SD. Saya puluhan kerja. Oke. Itu sekolah karena saya ada sudah kelompok tukang yang kemarin ada di situ bertemu masih mau kerja susteran di dua tempat di susteran itu, rumah susteran di Bai dan rumah Jompo di Ayanamo itu semua itu waktu itu semua kita ini tidak ada apa-apa ini. Oke. Dan itu berarti apa yang ini saya buat itu dengan saya punya tukang yang sekarang masih sudah tua tapi juga masih dapat pekerjaan banyak itu, dan mereka itu ahli dalam bangunan. Oke. Mereka itu katakan gempa bumi yang ada semua bangunan yang kami kerja itu dan bangun Kokoh. tidak rusak. Kokoh. Tidak rusak, kokoh semua. Berarti bagus itu semua karena itu penilaian itu ada Oke. dari pihak pemerintah. Pemerintah. Oke. Pihak pemerintah itu dia tahu juga kami kerja dengan pemerintah selalu toh ini baik-baik saya ini, dan lagi saya bangun rumah di sini yang pertama yang sekarang 30 tahun lalu lebih itu pemerintah pakai untuk orang Jakarta datang atau menteri itu yang Yakob Nubawea yang datang itu dia tinggal di sini semua yang datang di sini dari pusat ini untuk mulai ke Kabupaten Baru di situ semua itu singgah di saya. Oke. Berarti mereka lihat bahwa pastor ini ada kerja betul-betul itu, dan itu bukan hanya ini urus paroki, tetapi saya sudah sekarang karena itu tidak di paroki sendiri, berarti saya tolong banyak untuk pemerintah juga. Luar biasa. Itu karena itu Luar biasa. bupati dari saya punya tempat itu dari Bajava, Bupati John Bay, dia beri tanah dari pemerintah itu untuk suster KWS di Mbai, untuk SVD, untuk untuk paroki itu karena kerjasama itu ada. Saya dapat tempat ini di mana sekarang saya ada di sini itu dari ketua adat di sini di Roe ini, dan mereka kasih tanah itu hampir 5 hektar di situ. Ini semua itu berarti saya dapat banyak di Riung. Saya bangun homestay itu untuk para wisata itu, wisatawan itu, dan di sana ada itu banyak wisata karena ada tempat yang bagus wisata di sana itu, tempat di mana turis-turis datang untuk pergi ke laut itu yang bagus, pulau-pulau itu semua. Berarti saya di situ bangun pertama itu, dan itu mereka kemudian semua nilai itu karena itu pemerintah itu baik-baik saja. Sehingga akhirnya memberikan penghargaan. Ya, tetapi itu saya bukan ahli apa-apa. Tetapi saya hanya jadi yang pertama karena saya punya tukang yang kerja teliti dan baik. Kalau mereka kerja jelek berarti saya juga jelek. Itu jelas itu. Berarti mereka punya itu muka itu saya di belakang itu mereka punya. Masih ingat ada berapa banyak tukang yang sudah membantu Pater? Kemarin yang kita bertemu itu dilihat itu yang masih mau kerja itu ada dia bertahu lebih dari 100 tukang. Tukang. Yang meninggal itu 3. Pater masih ingat baik ya semua itu?
bahwa ada ratusan, 100 tukang, ya. 3 orang meninggal. Ya, 3 meninggal. Saya tanya dia karena mereka tahu ini semua. Dia bertahu hanya 3 meninggal. Ya. Jadi teman-teman. Dan yang sekarang meninggal yang saya punya tempat di sini di Roe itu Lukas Lobo itu yang baru meninggal. Itu yang juga saya tenaga yang luar biasa bagi saya. Oke. Saya ada di sini di SVD, kami ada di tempat ini di Roe karena dia. Oke, artinya pendekatan dia ke pendekatan itu adat, hubungan dengan ketua adat dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Pater mendapat tempat lalu membangun pondok SVD. Jadi teman-teman, Pater Tadeus saat ini sudah berusia 92 tahun. Ya, hampir September. Ya, September. Dan pada bulan September nanti juga 60 tahun berada di Indonesia. Berkarya, bermisi di Indonesia. Pada 17 September, itu 60 tahun Pater Tadeus berada di Indonesia. Dan sudah banyak sekali hal yang Pater Tadeus lakukan, baik untuk SVD, untuk pemerintah, untuk umat, untuk masyarakat. Pertanyaan kami, Pater, apa tantangan yang Pater lihat untuk SVD pada zaman ini? Yang mungkin itu perlu menjadi catatan karena SVD di tahun ini merayakan 150 tahun berdiri sebagai tarekat. Ya, boleh katakan tidak ada perjuangan yang supaya buat sesuatu yang baru, hanya kelihatan status quo. Oke. Aman, cari aman, situasi aman saja begitu. Apa? Pater mau supaya SVD harus buat sesuatu yang baru, yang visioner. Ya, ini semua saya mau supaya SVD lebih visioner ke depan. Ya, misal. Buat gebrakan. Saya bertahun-tahun minta ini supaya ada radio SVD di Pulau Flores. Supaya suara Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus itu katakan, kamu siarkan itu di atas bumbungan rumah. Tapi kita tidak perlu di atas rumah, tetapi kita bisa omong kalau ada radio. Supaya bisa suara dan sabda Tuhan bisa jalan ke rumah-rumah banyak orang. Bukan orang Katolik saja. Tetapi bertahun-tahun lamanya saya tidak berhasil. Selalu ditolak. Kenapa ditolak, Pater? Ditolak itu saya tidak tahu itu apa sebab. Apa sebab. Ini terus terang omong kadang-kadang itu kelihatan ada begini, tapi ada satu hal begini, bahwa itu seolah-olah keluar dari saya, orang yang bukan Indonesia. Itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang gitu. Ya. Ini saya ada bukti begini bahwa saya buat itu, saya mau buat sesuatu, saya mau buat proposal, pimpinan larang, tidak boleh. Mesti buat orang Indonesia, rektor atau ini. Dan itu kritik catatan. Ya, kritik itu dari nyata. Benar. Itu nyata. Saya bukan ini yang omong yang tidak, itu nyata ada. Tetapi itu saya juga heran karena karena ini tidak ada orang sekarang di Flores di provinsi ini yang ada bakat yang bisa kuasai di luar, ada hubungan. Saya sampai sekarang saya tidak lihat. Kamu bisa mungkin tunjuk satu orang, tidak lihat. Tidak ada yang bisa pegang ini. Ini kalau radio ada, berarti radio itu siarkan. Kita perlu orang pastor di situ yang kerja, awam bisa kerja, yang sudah mereka ada dulu tugas di pemerintah di daerah itu, bisa pakai mereka atau lain, mereka bisa tugas juga jalankan baik. Supaya ini semua masuk, Injil masuk ke rumah-rumah orang itu dengan melalui suara. Itu ya. Karena ini tidak bisa ini, tapi tidak diterima. Tidak diterima. Coba kami sudah dengan Pater Ceslaus berbuat beberapa ini pendekatan dan ini saya bertahun-tahun dan sudah kumpul dana
Tidak. Oke, dana itu bisa dialihkan ke Komisi Komunikasi Ya, untuk itu dana mewujudkan itu mimpi Pater. sudah dialihkan kepada Oke, komunikasi. mungkin Tapi- terlalu terlambat kami Ya. bertemu Pater ya. Tapi komunikasi ini harus juga ada yang saya tidak tahu karena sudah saya tua tidak ikut di zaman ini, yang sekarang di internet bisa buka apa itu nama? YouTube, Di YouTube bisa buka. ya. Ya, buka itu. Buka itu SVD supaya di situ 150 tahun supaya ini kami berdiri sekarang di situ. Luar biasa teman-teman, seorang pastor pada usia 92 tahun tetapi mengerti perkembangan sekarang dan melihat jauh ke depan, khususnya dalam bidang komunikasi sebagaimana yang tadi disinggung terakhir. Pater membangun Pondok SVD dan nama itu menjadi populer di kalangan SVD dan umat karena Pater Tadeus yang menamakan Pondok SVD. Baik ada di Roe, baik yang ada di Danga, baik yang ada di Lengkosambi juga. Itu tidak Lengkosambi tidak. Lengkosambi Tapi tidak. Riung. Di Riung Itu ada 3. ada 3. Yang keempat ada di Ropa tapi tidak jadi. Oke, Ya. ada di Ropa tapi itu apa yang Pater pikir? Tadi Pater sempat ceritakan bahwa setelah Pater bangun Pondok SVD, ternyata memang berguna, pemerintah pakai. Lalu pejabat-pejabat penting melihat ini paling layak untuk mereka pakai. Di Ropa sendiri yang Pater lihat apa itu? Yang memungkinkan Pondok SVD harus ada juga di Ropa. Ya, itu saya sudah minta tahun sesudah gempa bumi. Tahun 2000. Sudah rencana untuk bangun di sana. Ya, saya sudah tidak minta bantuan untuk bangun bahan-bahan, beri uang, kasih uang, tapi saya hanya minta izin. Juga pembesar katakan tidak buat Oke. dan tidak jadi. Kasihan. Dan itu yang jadi buat Pater, radio sudah berjuang tapi Karena- belum jadi Ropa juga. Ya, karena itu saya dulu sudah tahu itu, tapi di situ di Eropa saya mau ikut lurus, karena kalau banyak tanya banyak jawaban. Oke. Kalau tanya itu dan itu seperti Riung, saya tidak tanya pembesar jadi. Itu baik, saya tidak tanya pembesar jadi. Oke. Rowe, saya tidak tanya pembesar Jadi. jadi. Ini mereka datang berkat kemudian itu ini yang sudah jadi, berarti ya itu mesti lihat itu pikiran itu kasihan itu. Benar. Karena saya itu buat itu bukan karena saya hanya dengan pikiran dengan itu semua tenaga dan lain sebagainya ini Untuk tapi- SVD dan umat. Ya, tapi saya punya di belakang itu tukang-tukang semua yang awam itu semua dukung itu. Ya. Berarti ini yang mereka punya, saya itu ini saya hanya tahu atur itu saja. Oke. Dan itu yang perlu. Oke. Itu sampai sekarang mereka bersyukur, berterima kasih, pasti ada yang bersyukur, ada yang tidak karena mungkin ada tidak puas, tapi itu luar biasa Ya. itu luar biasa bantuan dari mereka. Kalau saya sendiri mau buat apa? Ya. Tapi yang saya terima proyek mereka kerja baik ini sampai ini, ya itu mereka bangga, saya bangga dan orang yang terima juga bangga dan semua Luar biasa. nilai baik. Ya. Itu karena itu saya itu tidak ada sesuatu yang ini, hanya ada ya. Jadi itu tadi obrolan saya bersama Pater Tadeus di podcast kami Buka Box. Pater Tadeus, terima kasih banyak untuk waktu sehingga memberikan kami kesempatan bercerita tentang perjalanan misi Pater sejak awal bagaimana menjadi pastor, masuk seminari dan bertugas di Indonesia khususnya di Timor dan wilayah Flores. Jadi teman-teman, sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih untuk kebersamaan teman-teman menyaksikan obrolan kami. Saya bersama Pater Tadeus dari Pondok SVD Roe Mbai Nagekeo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.